Karena saya lihat di hampir semua media, di berbagai belahan dunia, bukan di Indonesia saja, termasuk lembaga-lembaga pengamat bencana di berbagai belahan dunia, saya browsing, ternyata Masya Allah bukan hanya saja media atau di berbagai belahan dunia sudah terjadi sebetulnya. Meninggal, ya. Baik, ini kenapa? Karena ternyata gara-gara ahlul kitab. Dan ternyata dosanya itu memang adalah untuk kita agar introspeksi, ya. Baik, rekan sekalian, ini mungkin membuat kupingnya panas dan mungkin ada yang terbakar. Ada ulama kelompok yang mensyirikan ketika nyium tangan sambil menunduk seperti gerakan sholat ruku. Itu sudah dijatuhkan hukuman. Di luar dari Muhammad Qasim muncul. Sudah ada banyak sekali yang berempat itu. Apalagi mencium kaki orang tua dan sebagainya, Habib dan sebagainya. Jadi banyak pendapat yang berbeda yang mengatakan itu syirik dan tidak. Dan ternyata setelah Al-Mahdi muncul, membawa petunjuk-petunjuknya berupa mubasyirat, itu sudah dihukumi oleh Allah. Ternyata yang benar itu semua syirik. Jadi kelompok yang mengatakan itu syirik, itulah yang benar. Tapi kami bukanlah kelompok itu. Karena kami mulai menyampaikan mazhab Al-Mahdi. Karena sekali lagi, jika Al-Mahdi sudah berkuasa menjadi Imam Mahdi, maka orang-orang kelompok yang percaya menjadi pengikut aliran Imam Mahdi adalah kelompok yang akan kita berani lantang. Kenapa? Karena ada dalil, ada hadis, ada Qur'annya. Dan telah muncul mubasyirat ini. Maka kita percaya. Sekeras apapun, sekasar apapun kita bicara kepada para tokoh agama, insya Allah, Allah akan lindungi kita. Ya. Baik, jadi jelas ajab itu justru datang dari ahlul kitab. Dan ingat, wahai para ahlul kitab saat ini, berkacalah kepada sejarah ahlul kitab masa lalu. Sama persis seperti Anda sekarang ini. Tidak mengakui kebenaran. Utusan Allah diabaikan. Ya. Anda merasa sudah cukup dengan ilmu. Padahal ingat, nanti saya sampaikan hadis-hadisnya, bahwa ilmu saat ini sudah diangkat. Bayangkan, saya pernah ketemu dengan seorang tokoh, saya ulang lagi, di tokoh di Solo, yang ruangan kitabnya ada 2 ruangan besar-besar, segede musola ini persis nih. Ruangannya itu, kitab semua. 2 ruangan, bayangkan. Tapi dia mengatakan, lihat, contoh nih ya, wallahi ini ada Ustadz Abu Fida sebagai saksinya. Dan Gajah Solo, beberapa orang Gajah Solo ikut. Dia mengatakan, saya lihat kitab. Dia ngomong, lihat kitab saya. Mimpi itu hanya berlaku di zaman Nabi dan para sahabat. Coba bayangkan, bahlonya luar biasa. Padahal jelas hadis-hadis mengatakan selalu dikaitkan dengan mendekati kiamat. Selalu dikatakan setelah aku wafat dan semuanya akan berlaku mulai mubasyirat. Berarti betul Allah telah menunjukkan kepada kita, kepada saya, kepada Ustaz Abu Fida dan teman-teman Gajah Solo, benar ilmu sudah diangkat. Walaupun kitabnya segunung, tapi betul ini sudah tidak ada ilmunya. Ya, luar biasa. Allah tutup dengan hal yang kita tidak paham. Ya, saya yang bodoh agama,
nggak bisa baca kitab, hanya baca terjemahannya saja, paham bahwa mubasir itu kapan sesungguhnya berlaku bagi umat ini. Dan ternyata itu semua mendekati kiamat, baru akan muncul mubasir. Luar biasa ya. Jadi ini menunjukkan kebenaran sejarah-sejarah masa lalu. Semua alul kitab mengingkari pada akhirnya ketentuan Allah karena sudah menuhankan ilmu. Ya, padahal seluruh nabi, seluruh utusan Allah mengandalkan apa coba? Petunjuk. Ya. Lalu petunjuk itu dibukukan. Namun semakin banyak orang yang pintar, semakin berantakan. Karena semua menuhankan ilmu, ya. Baik. Ingat, umat ini mengikuti Anda. Ya. Bukan mengikuti pejabat. Pejabat mana ada bicara agama, ya. Mereka hanya urusan duniawi yang kita hormati sebagai orang yang harus bertanggung jawab dari sisi ekonomi, dari sisi kesejahteraan. Ya sudahlah, para pejabat petinggi itu ngurusin duniawinya saja. Supaya kita tidak terlantar, supaya kita dijamin kesehatannya, supaya kita dijamin. Itu tujuan para petinggi dan pejabat. Tapi yang paling bertanggung jawab masalah-masalah yang ada hubungan dengan kemurkaan Allah yang paling utama adalah ada di pundaknya para ahlul kitab itu, ya. Rekan sekalian, dengan adanya berbagai ajaran khurafat, ya, dan juga ajaran-ajaran yang menjerumuskan kepada kesyirikan, sehingga masyarakat kita melahirkan generasi yang kurang mengindahkan ikhtiar usaha, ya. Karena kalau sudah khurafat syirik itu pengen jalan pintas semua. Pengen kayak ke Gunung Kumungkus, berzina, coba bayangkan. Cari pasangan di sana. Pernah ada nyoba nggak? Jujur, pernah nyoba nggak ke Gunung Kumungkus? Bapak-bapak diem berarti pernah nih. Oh, nggak usah tepatnya. Kalau gitu saya kasih alamatnya ya. Oh, dekat Solo. Berarti tahu nih, pernah nih berarti. jadi serba salah ya. Nggak tahu tempatnya kasih alamat. Yang tahu alamatnya dituduh. Jadi melahirkan generasi yang kurang ikhtiar, betul. Ya. Karena semua ingin jalan pintas. Ingin cari jodoh ke dukun. Dimakan dukun. Ya. Kamu kalau mau cari jodoh, nih, di badanmu ada jin itu, harus diusir dulu. Gimana caranya ngusir? Sudah, pokoknya nanti kamu mandi, kamu tidur, nanti saya usir. Disetubuhi jadinya. Banyak kasus itu. Banyak kasus begitu. Itu loh, generasi yang melahirkan generasi yang itu. Pengen segera kaya, pengen ada usaha, mengingkar dari takdir Allah. Datang ke kuburan-kuburan, maka lahirlah ribuan paket-paket wisata ziarah kubur. Itu sesungguhnya sudah niatnya benar-benar syirik yang luar biasa, ya. Makanya disebut kuburiyun, hidupnya tergantung dari kubur, ya. Padahal Allah sudah bilang, mintalah kepadaku langsung saja. Aku itu lebih dekat dari urat nadi lehermu. Lebih dekat. Ngapain ke kubur jauh-jauh? Ya. Banyak yang nyungsep lagi bisa. Kecelakaan ada beberapa kasus tuh. Dan itu siapa coba? Siapa coba? Yang mengadakan paket wisata-wisata ziarah kubur. Siapa coba? Para kiai Habib. Coba bayangkan.
Kubur orang soleh jadi wasilah permintaan, bayangkan. Itu jelas sekali melawan Allah. Karena Allah sudah bilang tadi, mintalah kepada aku ini lebih dekat dari urat nadimu. Lehermu, leher tuh di sini. Aduh, lebih dekat dari itu. Ini urat leher cuman 0,0 detik tuh, nyampe kan? Belum sedetik udah nyampe, coba. Urat nadi leher dipegang. Allah lebih dekat dari itu, bayangkan. Nggak kebayang Allah dekat lebih dari itu. Sudahlah minta kepada Allah. Ya, habis saya sudah doa-doa, Pak Diki, tapi nggak dikabulkan. Iya, karena berbuat syirik terus kamu. Ya, copot semua foto-foto itu di rumahmu. Himbau tetangga-tetangga juga melakukan yang sama. Maka insya Allah doanya terkabul. Ya selama berbuat syirik ya nggak akan bisa lah. Ya, baik. Saya sampaikan sebuah hadis. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan datang sehingga beberapa kelompok dari umatku ini ada yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Bahkan mereka pun turut menyembah berhala-berhala mereka. Oke, saya stop dulu sampai sini ya. Apa yang disebut berhala itu? Rekan sekalian tahu nggak berhala itu? Waduh, bukan hanya itu, bapak-bapak. Berhala itu bukan hanya patung. Sudah sering kita bahas loh. Uang juga berhala itu. Yang hidupnya hanya mencari uang, berhala itu. Dunia sudah jadi berhala. Kita sering kaji itu ya. Jangan hanya berpikir berhala itu patung doang. Ya. Itu mah kita enggak ada. Masa yang pernah jadi muslim masih nyembah patung, itu mah bukan muslim namanya, ya. Apalagi coba, perut. Itu sudah saya sampaikan, berhala itu perut. Apalagi wanita, ya. Nah iya sudah diberhalakan, cari wanita terus. Ya. Nyewa pelacur terus. Yaitu wanita. Berzinah terus umur-umur. Sampai tua. Sampai matinya di perut wanita. Banyak itu. Jadi berhala itu semua. Ya, uang lah, jabatan. Jabatan juga berhala. Kalau kita kejar, jabatan menjadi amanah dari Allah yang baik. Ketika kita tidak mengejar dan diberi amanah. Dan menjalankan amanah itu. Tapi kalau jabatan kita kejar, itu menjadi amanah. Gimana resikonya jabatan kita kejar? Coba, mau tahu nggak risikonya jabatan kita kejar? Main sogok, main lobby. Sogok itu berarti harus gimana coba? Iya, terus akhirnya harus apa coba? Harus balik modal. Lah iyalah. Jadi pegawai negeri nyogok, itu sudah jadi berhala pegawai negeri itu. Karena harus nyogok sana sini. Ya. Nyogok 100 juta, 200 juta, jadi anggota TNI, jadi anggota Polri, itu ratusan juta, tanyakan, silahkan. Hampir ke semua anggota sekarang. Sogok itu semua. Ya. Mau jadi PNS, kalau nggak nyogok, terus aja jadi, apa namanya? Honorer terus. Kemudian jadi pramugari. Pragawati mah lenggak-lenggok ya. Pramugari. Banyak kesaksian-kesaksian kalau mau jam terbangnya tinggi harus mau tidur. Banyak kesaksian, baca di sosmed. Harus mau tidur sama pilotnya, sama yang ngatur-ngatur jadwal. Itu kan dituhankan semua karena gara-gara duit. Ya. Ya oke. Jangan hanya berpikir berhala itu, jangan berpikir patung saja. Kalau yang sudah beragama Islam, saya nggak percaya masih nyembah patung. Masa sih? Ya. Berhala itu bisa juga
baju cincin, apalah semua yang membuat kita ada ketergantungan dengan itu. Satu lagi apa coba? Yang kemarin ditegur keras di sini apa? Rokok. Betul itu, berhala itu. Jangan salah loh. Makanya kemarin saya himbau, sudah berhenti. Sekarang siapapun yang sudah jalan di sini, jangan coba-coba merokok di sini ya. Karena barangkali pertolongan Allah belum lengkap. Sudah Allah turunkan banyak bantuan di sini. Saya merasakan itu. Saya sebagai saksi yang menyatakan betul Allah sudah menurunkan bantuan kepada minimal saya pribadi. Tapi mungkin kepada hal lain Allah belum. Karena apa? Yang mengerjakan di kebun mungkin masih ada yang ngerokok barangkali. Tuh, iya ada, saya tahu ada sekitar 5 orang. Sudah lama saya tahu itu. Oke, tapi belum momentumnya. Nah, kemarinlah momentumnya ya. Jadi rokok itu berhala sebetulnya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan umat Islam. Bayangkan, Masya Allah, pantes benar. Nabi mengatakan dari 1000 orang yang selamat itu cuma 1 orang. Semuanya ahli neraka. Ya wajar lah, mayoritas umat Islam di Indonesia ini perokok. Ya. Mungkin 90% barangkali. Mungkin 95% barangkali. Berarti benar, 1 dari 10 orang itu calon neraka. Coba bayangkan. Ya Allah, sadarlah semua ya. Baik, kiai-kiai, habib-habib yang udut-udut terus itu. Ayolah, berhenti. Anda sudah memberhalakan tembakau itu ya. Ketergantungan. Duit, dunia, semua ketergantungan. Jangan tergantung. Itu semua wasilah untuk kita bertahan hidup. Bukan hidup untuk uang, untuk dunia ya. Kita perlu makan memang, tetapi itu secukupnya. Kita perutnya kecil untuk apa coba? Menumpukan harta. Perutnya kecil. Kecuali perutnya sebesar dunia ini. Ya. Baik. Saya tahu majelis gajah yang mendengar ini empot-empotan nih. Waduh, kali gini. Waduh. Biar aja. Biar terbakar semua kupingnya. Bukan hanya sekedar panas, tanggung. Panas mah dari dulu sering. Tapi sekarang majelis gajah harus bikin terbakar kuping-kupingnya ya. Bukan kata saya, kata Allah, kata Nabi. Kita hanya menyampaikan saja ya. Ini ada dalam hadis riwayat Abu Dawud. Beliau menyatakan ini hadis sahih, hasan sahih. Ya. Oke, terusan. Nabi berkata, sesungguhnya antara tanda kiamat. Nih lihat. Ya. Tanda kiamat. Oh sebentar, saya mau jelaskan nih. Yang hadis tadi, ini belum lengkap. Saya ulangi yang tadi ya. Ada penjelasan yang belum lengkap. Hari kiamat tidak akan datang sehingga beberapa kelompok dari umatku itu ada yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Bahkan mereka pun turut menyembah berhala-berhala mereka. Oke. Ini kapan waktunya? Karena banyak sekali para tokoh agama berkelit-kelit, tokoh agama itu. Wah, ini belum waktunya, nanti itu. Benar-benar luar biasa. Lihat. Keadaan ini sesungguhnya sudah lama berlangsung. Jauh sebelum pencabutan nyawa serempak. Oke, buktinya pertama, apakah kita sudah banyak memberhalakan dunia? Hampir semua loh. Siapa bilang belum terjadi? Ya. Yang kedua, ingat 4 ulama besar yang menjadi kiblat umat Islam mengatakan umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun. Hitung silahkan, dikurangi 13 tahun kalender Hijriah. Tinggal 18 tahun lagi. Setelah itu pencabutan nyawa serempak. Kalau pencabutan nyawa serempak yang nggak perlu disebut-sebut ini. Karena memang itu sudah sisa manusia yang tinggal sedikit. Mungkin hanya puluhan juta,
ya, tinggal itu yang benar-benar ingkar kepada Allah. Bahkan nama Allah tidak pernah disebut-sebut. Ya, itu hadisnya. Kayak binatang semua. Mengsek di mana saja kayak binatang kan. Itu nanti begitu. Dan itu nanti tidak akan dialami oleh orang yang punya keimanan sebiji sawi. Jadi dustalah para tokoh agama yang ngeles. Ini zaman nanti, ini nanti, bukan sekarang. Sekarang masih banyak orang yang punya pondok, yang zikir, yang ngaji Quran. Masya Allah, jelas sekali. Justru mayoritas orang-orang yang bergelut dengan agama itu melakukan syirik. Seperti yang dia jabarkan tadi. Kuburiyun, hampir semua coba kuburiyun. Ya. Baik, sudah dijelaskan tadi. Oke, jadi sebetulnya hadis tadi sudah berlaku lama peristiwanya. Ya. Makanya jangan heran. Bukti berikutnya, ajab mulai berlaku. Jelas ya? Oke. Saya sebutkan hadis yang lain. Nih, tambahan kekuatan hadis. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat. Kebodohan muncul, perzinahan merajalela, minum-minuman keras merebak luas. Kaum pria sedikit. Sebentar lagi loh, kaum pria sedikit. Kenapa? Kita akan sebentar lagi Malhamah Kubro ya. Dan sudah ada kajian, baca, nonton kajian sebelumnya ya, Majelis Gajah. Dan kaum wanita banyak sehingga 50 wanita hanya memiliki satu laki-laki yang menanggung urusan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi siap-siap laki-laki yang selamat terus ketika Malhamah Kubro selesai, ketika Gazahin selesai, siap-siap kalian menanggung 50 wanita. Gimana coba? Menanggung satu wanita saja udah ngap-ngapan. Kasih rezekinya. Ya. Apalagi menanggung 50. Mungkin nggak? Saya mau nanya. Mungkin ada hadisnya. Kenapa? Betul itu, betul. Ya, jelas saya sebutkan tadi. Tapi kenapa logikanya? Bisa. Oh iya, betul. Betul. Tapi kenapa kok bisa menanggung maksudnya? Kita menanggung satu wanita aja udah ngap-ngapan. Menanggung anak dua ngap-ngapan. Apalagi menanggung 50 wanita. Kenapa bisa? Coba Anda belajar. Menganalisa. Nah itu pinter ini. Mas Musa, Masya Allah. Mas Musa kadang-kadang pinter. Kadang-kadang luar biasa. Benar nanti makmur. Hadis lain baca dong. Ya. Di zaman Al-Mahdi berkuasa. Nanti itu gonimahnya banyak melimpah ya. Wajar menanggung satu laki-laki wanita ya. Wah. Berarti ini ada yang berubah pikiran. Tadinya pengen gajuahin deh cepat mati. Tapi kabar ini, udah nanti aja matinya. Nanti aja. Hadisnya yang berlaku ketika Nabi Isa ya. Karena ingat, syahid ketika di ujung akhir zaman ini hanya dua loh. Syahid ya. Pertama di Gajwahin dan saat ikut gabung dengan Nabi Isa ya. Yang mati ketika dengan Nabi Isa bareng, kemudian kita mati karena perjuangan syahid. Mati juga enak kan? Ya. Mati juga enak. Kan bidadarinya belum. Ditunda 50 kiamat lagi, 50 tahun lagi kiamat. Ditunda 50 tahun nunggu di kuburan. apa-apa di taman suci. Nggak apa-apa ya. Ya udah benar. Masya Allah, luar biasa nih Mas Musa nih. Oke. Wajar. Satu menanggung laki-laki 50 orang. Buka rahasia nih dikit ya. Wallahi ini. Ya. Saya baru tahu hadis ini ketika justru ketemu Muhammad Qasim. Muhammad Qasim pada saat kan di sana udah musim panas sekali ya. Jadi beberapa kali kalau kumpul di ruangan kamar saya tuh.
di kamar saya. Kenapa? Karena pakai AC. Jadi satu-satunya yang kontrakan itu banyak kamar itu cuma kamar saya pakai AC. Karena biasanya mampu berpikir lah. Oke. Tapi bukan berarti yang lain tidak bisa pakai AC, boleh. Kalau misalkan Ropi pakai AC, silakan pakai dulu sendiri ya. Ini silakan. Saya beli AC-nya, memang beli AC khusus buat di ruangan. Jadi panasan. Akhirnya beberapa waktu itu berapa kali sering di kamar saya kumpul. Saya mau menyampaikan mimpi. Oke, kita dengarkan. Kemudian akhirnya pernah menyampaikan mimpi tentang kalian nanti akan menanggung 50 orang loh wanita. Diki, kamu ambil 50 wanita ya. Gitu. Wah, begitu. Kita kaget kan? Masa sih? Iya, nanti begitu dalam mimpiku. Coba. Dalam mimpiku itu nanti kalian akan menanggung. Saya bilang, ini menikahi? Ya insya Allah. Loh, kalau gitu kamu berapa isinya nanti? Satu aja katanya. Al-Mahdi bilang begitu. Saking takjimnya saya waktu itu ya kepada, memang kalau sudah bicara mimpi saya takjim. Saya hormatnya ke Qasim. Karena itu dari Allah, saya tahu persis ya. Saya belum tahu hadis ini loh. Belum tahu, wallahi belum tahu. Tahu-tahu pas ramenya Buya Araji, Dr. Buya Araji, dihujat rame-rame ya. Karena katanya satu laki-laki akan menikahi nanti 20 wanita. Wah, rame itu dihujat rame-rame. Dan bodohnya mengkoreksi itu. Minta maaf coba. Gimana minta maaf? Kok minta maaf? Ya benar kok. Ngapain minta maaf? Kelihatan sekali bukan jiwa petarungnya ya. Saya sampai kapanpun tidak akan pernah minta maaf atas apa yang sampaikan dari tadi sampai sekarang ini. Tidak mungkin saya minta maaf. Karena apa? Allah sampaikan, Nabi sampaikan kok. Ya, baik. Saya tuliskan nih. Jadi sangat jelas bahwa hadis ini dikaitkan sebagai tanda hari kiamat. Ilmu diangkat, kebodohan muncul. Saya mau tanya, sudah terjadi belum? Sudah. Buktinya apa? Nih lihat paragraf berikutnya. Perzinahan merajalela, minuman merajalela, minuman. Kalau hadis itu lihat urutan-urutan juga mengandung arti itu. Urutan pertama berarti ini sudah terjadi, sudah lama. Urutan kalimat pertama adalah ilmu diangkat. Urutan kalimat kedua adalah kebodohan muncul. Urutan berikutnya adalah perzinahan merajalela dan minuman keras merebak luas. Ingat, berarti urutan pertama ilmu diangkat sudah jauh lebih dahulu daripada perzinahan merajalela dan minuman keras juga merajalela. Berarti ilmu diangkat sudah lama. Kebodohan juga sudah lama terjadi sebelum perzinahan merajalela dan minuman keras merebak. Perzinahan merajalela, buktinya apa coba? Ada mau tahu nggak buktinya? Dari mana Anda tahu banyak orang berzina? Melihat orang zina nggak? Nggak kan? Benar melihat. Siapa yang melihat? Ayo. Ayo, bohong. Dari mana kita tahu? Ayo, belajar, berpikir, beranalisa. Pertama, hotel sudah ada di mana-mana. Betul tidak? Villa di mana-mana. Kita tahu mayoritas itu tempat berzina. Satu. Dari mana tahu lagi? Penyakit kelamin merajalela. HPIS, orang yang terkena AIDS banyak. Ya. Silakan. Saya tuh kadang-kadang malu kalau nongkrong di penyakit kulit itu. Kenapa coba? Malu. Bukan, karena di situ dokter kulit dan kelamin itu malu. Aduh, sakanya punya penyakit kelamin lagi. Padahal mau dokter tungau, saya kan gatal-gatal. Waduh, ini kena tungau semua. Saya itu gelisah. Waduh. Tapi mau tahu nggak? Mau tahu nggak?
Mau nggak? Oh. Yang antri, kok ganteng-ganteng cantik gitu. Loh. Saya pun jujur aja berprasangka jelek juga. Boleh, Pak. Yang antri di dokter kulit kelamin tuh berpikir jelek juga, jujur aja ya. Itulah kelemahan kita. Waduh, berarti orang juga pikir-pikir saya begitu. Ini bapak-bapak udah jenggot lagi, putih lagi, masih juga begitu. Aduh, serba salah. Kulitnya jawab penyakit kulit nganu antrinya gitu. Iya, iya betul. Harusnya gini. Iya. Mohon maaf, saya mau ke penyakit kulit, bukan penyakit kelamin itu. Ini memang, aduh, dokternya gimana, lembaga kedokteran ini salah itu. Jadi Bertolak belakang gitu. bukan, kasihan yang ke kulit akhirnya dituduh kelamin lagi. Gimana? Ada PC-nya pun. Harusnya dipisah, dokter kulit, kelamin. Salah ya. Saya kemarin kan berapa kali tuh cabut gigi sekalian ke dokter kulit kan. Ini kenapa gatal-gatal? Saya juga jadi ketularan gatal sebenarnya. Nah akhirnya diperiksa, tungau katanya nih. Padi tungau dan pembasmian tungau harus merata ini, jangan kalau padi saya sembuh nanti duduk lagi di karpet yang ada tungaunya kena lagi katanya. Oh begitu ya. Nah itu gelisah saya. Di situ jelas soalnya dokter penyakit kulit dan kelamin, dokter Budi misalnya. Waduh, saya bilang. Orang pada ngelirik, waduh. Apa yang saya lakukan coba? Apa yang saya lakukan? Ya ke situ itu. Ya pertama, saya berusaha nutupin wajah pakai topi, digini-giniin. Takut, ini jangan-jangan yang di itu YouTube nih. Waduh, cilaka 12. Wah, ini punapik nih. Followernya menurun. Ngomong agama-agama, dia sendiri ke dokter kelamin nih katanya. Masya Allah, luar biasa ya. Baik. Jadi, oke, ya teruskan. Jadi jelas ya, tadi berarti bukan bodoh. Orang yang tidak paham hadis ini, yang mengatakan saat ini masih ada ulama, ilmu masih ada, itu buktinya katanya diajarkan. Rekan sekalian, lihat berbagai macam apa yang di dalam kitab-kitab. Apa yang disebut dengan ilmu, ulama dicabut, yaitu syariat Islam sudah lemah. Yang tadi syirik juga dikatakan tidak syirik. Bahkan foto-foto jadi berkah. Itu ilmu sudah nggak ada itu. Ya, itu yang dimaksud. Pelulusan penghafal Quran tidak mengamalkan, hanya untuk kerja jadinya. Ya, cari uang. Semua begitu. Itu ilmu sudah tidak ada. Banyak sekali. Waduh, ribuan alibi, ribuan hujah, ribuan bukti. Memang ilmu sudah diangkat saat ini. Ya, oke. Hadis yang lain dalam Imam Bukhari menjelaskan, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dengan mengambil dari para hambanya, tetapi dengan mewafatkan para ulama sampai bila tidak menyisakan satu orang pun, maka manusia mengangkat pimpinan atau tokoh agama yang bodoh. Bodoh di sini bukan karena bukan sarjana, bukan lulusan LC, bukan karena itu, bukan tidak ada profesor doktor agama, bukan. Bodoh itu tadi persis kiai tetapi ngajak syirik. Itu bodoh. Ya, itu yang disebut bodoh itu. Sama dengan istilah bangkrut. Bukan bangkrut dari sisi harta, bukan. Tapi bangkrut dari sisi amal. Karena bibir kita tidak bisa ngerem untuk gibah. Padahal kaidahnya harus gimana coba? Kaidah kita harus gimana coba? Melihat kesalahan, kekeliruan, dosa orang lain. Apa coba? Tutupi. Kalaupun mau harus mencegah ini kemungkaran, sampaikan kepada orang yang tepat, ya, supaya tidak jadi gibah.
Oke, jadi itu penting sekali. Ulama memberi penafsiran berbeda dengan makna ilmu diangkat, yaitu ya ada yang hilang hatinya dari umat Islam, matinya para ulama, orang yang menghafal Quran, tapi hanya sampai tenggorokan dan macam-macam lah. Dan sekarang kita bisa menjawab lagi, yaitu dunia penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan kesyirikan dan sebagainya. Itulah yang paling afdal di dalam konteks ilmu sudah diangkat ya. Kesimpulan dari ini semua, maka yang tersisa kebanyakan adalah orang jahil. Jahil. Orang jahil tahu? Ya ilmunya hanya sampai tenggorokan. Akibatnya manusia tokoh mendaulat ya. Akhirnya manusia mendaulat tokoh yang kosong dari ilmu. Ya, artinya bukan kosong ilmu, bisa jadi profesor, bisa jadi kitabnya bacaannya 1000 kitab tapi kosong dan sesat dan menyesatkan orang lain ya. Khususnya apa coba? Ini ilmunya yang paling penting di mata Allah. Ilmu apa yang diangkat? Ilmu. Tuh pintar lagi Mas Musa. Mas Wada, saya kasih madu nanti ya. Jadi pagi ini saya kasih madu. Siapa kemarin yang perlombaan menembak itu? Yang menang? Zahro. Plus pagi ini saya kasih hadiah madu Mas Musa. Karena pintar. Jawabannya benar semua itu. Yaitu dicabutnya ilmu tauhid. Duluan Mas Musa. Nah, baru itu jawabannya. Oke ya. Sehingga banyak ulama membolehkan ketika kampanye baliho-baliho di mana-mana. Tuh. Bahkan banyak tokoh-tokoh agama menjadi penasehat calon gubernur ini, calon gubernur pulan. Banyak ya. Begitu, lihat aja. Karena saya dulu bekas konsultan politik. Alhamdulillah saya jadi mantan ini ya. Ya begitu memang. Struktur kampanye calon presiden tuh, wah banyak tokoh agama, penasihatnya ya. Dan tidak melarang baliho di mana dipasang-pasang berbulan-bulan di jalanan. Di dalam baliho kan begitu. Umat, aku yang terbaik loh, pilih aku ya. Aku yang paling soleh, pilih aku ya. Aku paling hebat lah pokoknya, nanti paling akan membelamu. Aku akan bikin aturan-aturan yang mau menang, semuanya. Pilihlah aku ya. Coba ya. Oke. Jadi ilmu tauhidlah yang paling utama sudah diangkat. Dan ternyata betul, justru mayoritas tokoh agama saat ini menjerumuskan manusia dalam kesyirikan ya. Bahkan Nabi mengatakan ulama di akhir zaman adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini, itu mah ulama bukan, itu beda lagi hadisnya. Ini hadis yang jelas, sudah berkali-kali dalam kajian kita disampaikan. Ya. Dan ini hadisnya sahih. Ulama loh. Bukan ulama ulama apa ya? Ulama apa? Ya, seburuk-buruknya ulama ya. Ulama Bukan, hadisnya beda lagi. Ini ulama general adalah seburuk-buruknya makhluk di kolong langit.